Kemudian ada distrust kepada penyelenggara, misalnya pada KPU, pada Panwas, kepada siapa lagi setelah Tuhan kita harus percaya? Ya, pada masyarakat itu sendiri. Karena Vox Populi, Vox Dei, masyarakat memotret, ini loh buktinya. Anda sendiri memotret, dan ini hasilnya. Jadi dari masyarakat juga yang memberikan informasi. Mas Burhan, bagaimana kalau Anda menanggapi? Apakah memang ini Panwaslu ingin lebih memberikan kontribusi untuk mengawasi putaran kedua ini, atau mungkin? Ya. Sebenarnya semakin banyak partisipasi publik, baik dari kalangan masyarakat, civil society, kalangan kampus, media, dan seterusnya, itu positif. Misalnya MNC juga nanti di putaran kedua mau melakukan quick count dan exit poll, bekerjasama dengan lembaga survei. Memang bedanya untuk quick count dan exit poll yang dilakukan oleh MNC, mungkin disiarkan juga sama Global TV, itu memakai sampling. Jadi sampling dari sekian banyak TPS, kemudian dilakukan tadi. Basisnya sama, jadi setelah penghitungan suara selesai ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi dan dianggap sudah ini baru. Nah, cuma apa yang dilakukan oleh FED Jakarta, oleh lembaga survei dan sebagainya, itu kan fokusnya pada hari H pemilu. Proses kecurangan bukan hanya terjadi pada hari H, banyak yang juga terjadi sebelum hari H. Nah, ini yang saya ingin tekankan gitu ya. Serangan fajar, penyalahgunaan kekuasaan, atau misalnya yang kita lihat selama beberapa hari terakhir ya, begitu panas ya, intensi persaingan di Twitter, di Facebook ya. Kemudian isu soal YouTube yang berisi soal kerusuhan sosial, kemudian black campaign dan seterusnya. Terus terang, Rizka, saya termasuk orang yang menyayangkan kenapa kualitas putaran kedua pemilu kada DKI Jakarta itu kadarnya, kualitasnya lebih buruk ketimbang putaran pertama. Di putaran pertama kita masih ada jual beli program, jual beli konsep. Putaran kedua lebih banyak kadarnya soal black campaign, dan ini tentu saja mengurangi itu ya kualitas putaran kedua, karena bagaimanapun kita mengharapkan bukan sekedar adu pencitraan, tetapi apa yang ditawarkan oleh dua calon yang lolos putaran kedua terkait dengan konsep blueprint dan apa yang mereka akan lakukan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari FED Jakarta dan juga dari Panwaslu sendiri untuk di hari H itu sendiri, apa memang bisa untuk menganulir kecurangan? Terus terang, Jakarta ini itu ibu kota negara, sekian banyak sumber daya media, LSM, watchdog dan seterusnya ada di Jakarta. Saya sendiri ragu mereka berani melakukan kecurangan di hari H. Itu sama saja bunuh diri. Kalau di hari H melakukan kecurangan. Yang mungkin terjadi itu sebelum hari H. Nah, ini menarik sekali, kita korek apakah pemilu kada yang bersih ini, bagaimana nih langkah-langkah pencegahannya di sebelum hari H. Ini kan kita bahas lagi lebih lanjut, tapi jangan kemana, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, itulah mungkin cara yang sudah dilakukan oleh Panwaslu memang untuk mengatasi berbagai macam kecurangan yang sudah pernah terjadi. Tapi menarik juga kalau tadi Mas Burhan mengatakan itu dilaksanakan pada hari H. Tapi bagaimana ketika sebelum-sebelumnya gitu ya? Apakah memang ini sudah diantisipasi betul oleh Panwaslu? Karena kecurangan biasanya memang banyak terjadi di sebelum hari pelaksanaan begitu, Mas Ramdan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan Panwaslu mengawasi semua tahapan. Jadi ketika kita bicara bahasa quote by quote accounting atau bahasa saya adalah tabulasi suara Panwas, itu kan berarti kita ngomong pada hari H. Yang kita antisipasi untuk hari H dan rekapitulasi hari-hari berikutnya. Tapi ketika hari ini tentang misalkan orang sibuk ngurusin politisasi kebakaran misalkan atau politisasi yang lain, Panwas tetap straight to the point, lihat orang korban kejahatan dapat nggak alapan kalau dia mau pindah ke tempat orang keluarganya 14 hari sebelum hari H, tanggal 6 September harus clear karena bunyi peraturan KPU nomor SK KPU DKI nomor 16 menyebutkan itu. Atau kemudian kalau dia pasal 7-nya SK KPU DKI nomor 16 tentang rekap hitung itu tunggra penghutang suara, dia harus kalau korban bencana boleh memilih tanpa kemudian ada identitas misalkan, kan kebakaran, korban kebakaran dia nggak punya KTP, KK atau identitas lain kartu pemilih, itu harus difasilitasi. TPS-nya itu harus dekat dengan yang namanya lokasi TPS misalkan, sehingga orang sudah kebakaran kena musibah ya apatis lah kalau kemudian ditanyain mana KTP-nya, mana kartu pemilihnya. Tetapi juga hati-hati, jangan sampai kita harus prudent itu bijaksana atau kemudian hati-hati. Jangan kemudian semua orang di lokasi kebakaran boleh memilih, nggak bisa. Dia harus masuk dalam salinan DPT.
Karena apa? Lokasi kebakaran sangat banyak. Orang lain, mohon maaf, kadang-kadang banyak yang memainkan katakanlah politisasi. Kalau kami tidak, lebih pada fokus. Nih, dapat nggak haknya? Itu. Tadi tahapannya terkait dengan haknya hilang nggak? Gitu? Iya. Dalam kampanye pun kami kemarin mengundang pasangan calon misalkan ke kantor Panwas, isu SARA dengan pemerintah, pasangan calon FED juga kita undang kemarin. Apakah kemudian kita kata endorse pada pemerintah? Isu SARA kan Panwas kirim surat dulu kepada KPU bahwa ini pelanggaran administrasi tembusan pada Satpol PP baru menurunkan. Ada satu langkah atau dua langkah yang katakan perlu kita shortcut. Isu SARA harus kita endorse. Jangan gara-gara misalkan petahana ini adalah dari pasangan calon tiba-tiba birokrasinya mohon maaf kurang cepat bergerak karena spanduk isu SARA itu ada pada nomor 8 tahun 2007 tentang terlibat umum bisa diturunkan tanpa harus melalui Panwas. Panwas bisa diajak, artinya ketika suasana mulai panas kan ada unsur pemerintah, ada unsur yang lainnya bisa melakukan shortcut. Memang nggak dikhawatirkan, khawatir takut tidak netral. Saya pikir ini harus jangan jadi fobi lah seperti itu menurut saya. Oke, baik. Mas Prima mungkin terakhir untuk menutup segmen ini kira-kira langkah yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari FED Jakarta sampai dengan sejauh ini apakah memang sudah siap 100% untuk nanti menuju di tanggal Atau 20 masih ada atau hal-hal mungkin yang ada mesti hal-hal yang Oh iya, memang gini. Jadi di back office aplikasi itu sudah jadi, tapi memang masih dalam kalau istilahnya itu beta version lah, masih dalam up test and running terus gitu kan, coba lagi jalanin, ini direvisi coba lagi, nah gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat pun ininya itu kita bisa gitu ya. Kalau misalnya ada fasilitasnya bisa ditampilkan, tapi masalahnya kebetulan nggak bawa laptop atau apa. Nah, cuman yang kami butuhkan sebenarnya per hari ini adalah memang dukungan warga. Dalam arti per hari ini yang kita sebarluaskan di semua media adalah wahai kawan-kawan, bapak, ibu, om, tante, adik-adik, abang, kakak dan lain-lain, bergabunglah bersama kami karena hari ini kita warga DKI, warga Jakarta nggak bisa jadi penonton, nggak bisa kita jadi komentator saja terus berharap tahu-tahu Jakarta jadi baik gitu, nggak bisa. Betul, baik. Nggak bisa, kita nggak bisa berharap jadi keajaiban. bertindak bersama ya, jangan hanya menyerahkan tanggung jawab pada pihak-pihak tertentu saja lalu menyalahkan saja tugasnya nanti. Betul. Dan kita bukan hidup di zaman dewa-dewa kan yang banyak keajaiban gitu. Sekarang masa kita mau pasang CCTV di mana-mana. Baik. Jadi poinnya seperti itu. Jadi artinya kami butuh partisipasi publik seluas-luasnya, sebesar-besarnya dari warga DKI yang peduli. Karena deklarasi di HI besok kita. Betul. Kami punya acara besok bersama dengan Panwaslu DKI. Itu besok ada launching FED Jakarta dengan Panwaslu DKI untuk pemilu yang bersih. Hari Minggu ya? Hari Minggu pas Car Free Day besok itu. Baik. Nanti kita nantikan. Bundaran HI. Di Bundaran HI. Oke. Nah, sebagai penutup Mas Burhan, apa nih yang harus jadi perhatian dan harus segera dilakukan untuk melakukan pemilu kada yang bersih? Ya, tentu saja Panwas, KPU, beserta masyarakat itu harus segera menyelamatkan ya proses pemilu kada DKI Jakarta yang mahal dari sisi ongkos ya, dan saat yang sama kita harapkan menghasilkan pemilu kada yang prosesnya bersih dan kepala daerah yang baik ya. Nah, karena itu ada dua yang harus kita segera pikirkan. Pertama adalah kuantitas partisipasi. Ini penting. Karena bagaimanapun putaran pertama itu ada indikasi golputnya lebih kecil daripada pemilu kada tahun 2007. Padahal menurut saya calonnya lebih berkualitas ya ketimbang tahun 2007. Jadi kuantitas partisipasi, apalagi tanggal 20 September itu hari Kamis ya. Betul. Kita khawatir karena Jumatnya Harkitnas kemudian banyak kalangan masyarakat yang tidak datang. Jadi kuantitas partisipasi penting dan harus diikuti dengan kualitas partisipasi. Jadi partisipasinya harus berkualitas. Harus betul-betul mengecek programnya, blueprint-nya dari dua calon yang lolos putaran kedua. Dan tadi persis yang disampaikan oleh kawan dari FED Jakarta ya, Mas Aulia, kemudian Mas Radamsyah, ini masyarakat dibutuhkan partisipasi yang luar biasa agar legitimasi hasil pemilu kada itu bisa maksimal. Sebab kalau misalnya secara formal sah tetapi secara sosial diragukan, itu bisa menjadi awal yang buruk untuk kepala daerah yang terpilih hasil putaran kedua. Baik. Itu cita-cita kita semua. Boleh singkat saja? Jadi gini, kami memang target idealnya itu adalah punya, ya konteksnya kan balik lagi, kita memperkuat Panwaslu DKI. Idealnya kami punya 15.059 relawan yang dedicated, satu relawan FED dengan Panwaslu ini untuk di setiap satu TPS dedicated. Tapi itu ideal, justru jujur aja itu ideal.
Kalau dapat alhamdulillah syukur alhamdulillah, kalau enggak ya sedekat-dekatnya lah berapa gitu ya. Oke, kita ini ya justru itu kami himbau itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ujungnya kan itu akan jadi bank data, jadi library. Ya kan? Ketika ada persoalan, kita akan lihat ngacu ke dokumen virginnya. Baik. Dokumen virginnya itulah yang mana? Image yang mana? Di TPS berapa? Set ada. Buktinya terlihat. Dan yang menariknya lagi, kalau ini misalnya memang dikirim dari atau diupload oleh relawan kami yang register, ini kredibilitasnya dan akuntabilitasnya jelas gitu. Orangnya ada, sudah diakui. ya kan? Ya. Ini ada. Nah, jadi untuk itu peran serta dari masyarakat diharapkan besok akan di launching nih Fed Jakarta. Monggo bagiannya ingin berkontribusi pada tanggal 20 September nanti menjadi bagian dari sukarelawan. Mungkin ingin melihat langsung seperti apa sih sebenarnya praktek yang akan dilakukan oleh Fed Jakarta dan juga teman-teman dari Panwaslu tentunya. Benar. Ya pasti pemilu kada putaran kedua 20 September. Ayo kita sukseskan dan bersih. Jangan lupa lo nyoblos juga lo ya. Pasti ntar saya pamerin deh jarinya lagi. Tapi yang pasti setelah ini kita juga akan menghadirkan tema yang tidak kalah menariknya, yaitu arsitek lokal jelajah dunia. Tapi sebenarnya kita pamit dulu dengan narasumber sekarang. Terima kasih banyak. Selamat menikmati akhir pekan. Dan setelah ini kita akan hadirkan Mas Ridwan Kamil. Ini dia nih arsitek kita yang luar biasa sekali prestasinya. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Bicara.